Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal dunia, ada yang mencemeh Rasulullah, yang ngenyek. Apa kata mereka? Habislah Muhammad, putuslah penyambung keturunannya. Kenapa demikian? Karena dalam keyakinan orang Arab, yang menyambung tali kehormatan sebuah keluarga adalah anak laki-laki. Nah, sementara ini anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia. Habislah Muhammad. Ini asbab nuzul versi pertama. Kemudian asbab nuzul versi kedua mengatakan bahwasanya karena pengikut Rasulullah ini adalah orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang miskin, orang-orang kere lah dalam pandangan orang waktu masa itu. Susah, tak banyak orang-orang penting yang ikut, tak ada pejabat-pejabat orang Mekah waktu itu yang ikut. Maka kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu, habislah, terputus Muhammad. Takkan berlanjut ini dakwah agama yang dia dibawa. Maka pada ayat ketiga itu kan kalimatnya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, sesungguhnya bukan engkau yang terputus wahai Muhammad, mereka lah yang terputus. Terputus maknanya apa? Ya, terputus masih kejayaannya, bisa dipahami di situ. Ya, yang dirahmati oleh Allah, kita akan lihat jadi tasawwur nuzulnya ada sebab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak. Di sini dijelaskan dalam Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengangkat kepala beliau seraya tersenyum. Tidur sejenak Rasulullah ini tidurnya, tapi tak tidur pulas. Dah kemudian ketika tertidur ngangkat kepalanya. Ketika kepala itu diangkat Rasulullah tersenyum. Senyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada engkau dan kenapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baru saja telah diturunkan kepadaku surat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahyu itu diturunkan di dalam mimpi. Sebagaimana ada beberapa nabi yang mimpi dan mimpinya adalah wahyu, ada perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan liman biyadihi dzumamil umur yusarrifuha 'ala an-nahwi alladhi yuridu fa huwa fa'alu lima yurid wa idza arada amran yaqulu lahu kun fayakun. Summa salatan wa salaman ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan terutama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup serta mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan melaksanakan ubudiyah kepadanya, dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan salat subuh kita ini diterima oleh Allah. Terlebih tadi ada yang mengawali dengan salat qabliyah subuh 2 rakaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan rakaat al-fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah, beberapa kebaikan sudah kita awali pada hari ini. Mudah-mudahan sampai nanti malam, hari yang mulia ini, hari Jumat, bisa kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Termasuk pada hari ini kita disunahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak salawat. Di majlis ini kita sudah awali tadi dengan salawat. Mudah-mudahan nanti kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan berbanyak salawat maka Allah turunkan ketenangan dalam hati, tanamkan cinta makin dalam kepada baginda Rasul. Kemudian tentunya kita berharap salawat yang kita baca menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah, subuh ini saya menggantikan Ustaz Satrio untuk menyampaikan tausiah subuh. Dan insyaallah kita akan sampaikan ayat yang paling pendek, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Jadi di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, maka surat Al-Kautsar adalah surat yang paling pendek jumlah ayat. Ada surat lain yang terdiri dari 3 ayat sama, 3 ayat sama. Tapi surat Al-Kautsar lebih daripada lebih pendek daripada 2 surat yang lain. Yang pertama surat Idza Jaa An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jumlahnya 3 ayat. Nah, kemudian ada satu lagi surat, apa lagi yang 3 ayat? 3 ayat jumlah ayatnya. Al-Ikhlas tak 3 ayat. Surat Al-Asr. Wal Asr. Wal Asr ayat pertama. Innal insana lafi khusr. Ayat kedua. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 3 ayat juga. Tapi di antara 3 ini yang paling pendek kalau dihitung dari perkata, maka surat Al-Kautsar lah yang paling pendek. Tapi meskipun ayat ini pendek, tapi dia memberikan pesan yang sangat dalam. Dan ayat ini diturunkan kalau dalam kategori ulumul Quran, dia menjadi contoh ayat yang turun ketika Rasulullah sedang tidur. Jadi ayat ini punya asbabun nuzul, sebab turun.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau meninggal dunia, kan anak Rasulullah jumlahnya ada berapa, Pak? 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 dah. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, maka anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal dunia. Ada yang menyebutkan yang meninggal ini adalah Ibrahim. Meninggal adalah Ibrahim. Dia mengatakan Abdullah. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal dunia, ada yang mencemooh Rasulullah, yang ngenyek. Apa kata mereka? Habislah Muhammad, putuslah penyambung keturunannya. Kenapa demikian? Karena dalam keyakinan orang Arab, yang menyambung tali kehormatan sebuah keluarga adalah anak laki-laki. Nah, sementara ini anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia. Habislah Muhammad. Ini asbabun nuzul versi pertama. Kemudian asbabun nuzul versi kedua mengatakan bahwasanya karena pengikut Rasulullah ini adalah orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang miskin, orang-orang kere lah dalam pandangan orang waktu masa itu. Susah, tak banyak orang-orang penting yang ikut. Tak ada pejabat-pejabat orang Mekah waktu itu yang ikut. Maka kata orang-orang kafir Quraisy waktu itu, habislah, terputus Muhammad. Takkan berlanjut ini dakwah agama yang dia dibawa. Maka pada ayat ketiga itu kan kalimatnya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, sesungguhnya bukan engkau yang terputus wahai Muhammad, mereka lah yang terputus. Terputus maknanya apa? Ya, terputus masa kejayaannya, bisa dipahami di situ. Ya, yang dirahmati Allah, kita akan lihat jadi tasawwur nuzulnya ada sebab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak. Di sini dijelaskan dalam Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Mukhtar ibnu Fulful dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengangkat kepala beliau seraya tersenyum. Tidur sejenak Rasulullah ini tidurnya tapi tak tidur pulas. Dah kemudian ketika tertidur ngangkat kepalanya. Ketika kepala itu diangkat Rasulullah tersenyum. Senyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepada engkau dan kenapa engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baru saja telah diturunkan kepadaku surat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahyu itu diturunkan di dalam mimpi. Sebagaimana ada beberapa nabi yang mimpi dan mimpinya adalah wahyu, ada perintah. Siapa nabi lain yang punya dapat wahyu dalam mimpi, Pak? Nabi Ibrahim yang mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian ada kisah yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, berita yang disampaikan. Nah, kemudian dia menyampaikan berita itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Nah, ternyata dalam kisah itu ada wahyu dari Allah. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam punya kelebihan. Nah, selain dari mimpi yang dia sampaikan kepada ayahnya, yang ditakwilkan oleh ayahnya, ke depan Nabi Yusuf punya mukjizat bisa mentakwil, memahami makna sebuah mimpi. Nah, jadi wahyu ini diterima dalam mimpi. Jadi Rasulullah menerima wahyu dalam beberapa kondisi. Kalau ditanya macam mana Rasulullah menerima wahyu dari Allah, ada menerima wahyu itu langsung. Maka ada yang mengatakan kondisi penerimaan wahyu ketika surah Al-Kautsar ini langsung dari Allah. Langsung Allah berikan dalam mimpi. Kemudian wahyu itu diterima melalui perantaraan malaikat Jibril.
Bagaimana caranya? Ada yang Jibril datang dalam wujud aslinya membacakan firman Allah, ayat-ayat Allah, kemudian Rasulullah membaca, mengulangi, memahami maknanya. Kemudian yang kedua, dalam bentuk malaikat Jibril itu datang dalam bentuk salsalatul jaras. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk bunyi gemerincing lonceng. Gemerincing lonceng, dan di antara penerimaan wahyu, cara wahyu disampaikan kepada Nabi, ini yang paling berat. Sehingga ketika wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk gemerincing lonceng, hanya Rasulullah yang dengar, sahabat yang lain tak dengar. Berat, biasanya Rasulullah Akbar keluar keringatnya, sehingga dalam pemahaman ada orang-orang yang tak suka kepada Islam mengatakan Nabi Muhammad tu kena epilepsi, Nabi Muhammad tu kena penyakit ayan, kata mereka. Boleh jadi yang mereka pahami Nabi Muhammad kena penyakit ayan itu disebabkan pada kondisi-kondisi di mana Rasulullah menerima wahyu dalam bentuk gemerincing lonceng, susah, berat, sehingga Rasulullah membutuhkan tenaga ekstra. Bahkan disebutkan ketika kalau Rasulullah terima wahyu dalam bentuk cara ketiga, pertama tadi mimpi, kemudian bertemu langsung dengan Jibril, kemudian gemerincing lonceng. Kalau Rasulullah itu sedang berada di atas unta, untanya pun merasa berat ketika wahyu itu diturunkan. Jadi banyak cara Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tanpa perantaraan, langsung. Kalau yang langsungnya betul ketika Rasulullah bertemu dengan Allah ketika Mi'raj, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, dan ayat ini, surah Al-Kautsar, surah yang pendek ini diwahyukan dalam tidurnya Rasulullah. Nah, ketika bangun Rasulullah tersenyum. Apa pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Maka ayat yang singkat ini memiliki beberapa pesan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat inna. Inna dalam ayat ini berarti ayat ini betul-betul penting. Inna, sesungguhnya, kata Allah. Inna a'tayna, kami telah memberi engkau wahai Muhammad. Inna a'tayna kal kausar, kami sudah memberikan engkau wahai Muhammad al-kausar, nikmat yang banyak. Di tempat sini ada beberapa masjid namanya al-kausar, kan? Mungkin dapat inspirasi dari surat ini. Karena nama surat ini adalah Al-Kautsar, terambil dari akhir daripada ayat pertama. Ada yang menyebut yang kedua surat ini namanya Inna A'tayna Kal Kautsar. Dia menyebutnya surah Al-Kautsar. Sesungguhnya kata Allah, A'tayna Kal Kautsar, kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Apa yang banyak? Ya banyak. Termasuklah yang paling utama nikmat itu adalah nikmat hidayah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Muhammad adalah nikmat yang paling besar. Nah, jadi ini baru dalam bentuk keberadaan. Kalau dipahami karya di sini adalah Rasul, banyak nikmat. Nah, kalau untuk kita dibawakan kehidupan kita, maka nikmat Allah itu pun tetap masih banyak. Tak bisa kita menghitungnya. Banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak. Nah, berapa banyak orang hari ini yang diuji oleh Allah dengan sakit stroke, tangannya masih nempel lengkap jarinya, tapi Allah cabut daya dan tenaga untuk bergerak sehingga tak bisa bergerak. Dia ingin menggerakkan, tangannya lengkap, tapi tenaga tak ada. Maka nikmat itu banyak. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ayat ini menuntut dalam setiap nikmat. Pada ayat kedua nanti Allah ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ini dalam masalah duniawi, nikmat yang nampak oleh mata. Dan makna kedua, Al-Kautsar ini adalah tenaga yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan setiap orang yang akan masuk ke surga pasti akan singgah sejenak, kemudian mencicipi nikmatnya air telaga Kautsar.
Jadi Al-Kautsar ini telaga yang ada di surga, dijelaskan di situ di sekitar telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kemah-kemah yang sangat indah. Nah, ini tentang Al-Kautsar. Maka kata Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya fa innahu nahrun wa adaniyah Rabbi, fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun kasirun wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Rasulullah, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai, telaga yang telah dijanjikan Allah, Tuhanku untukku, padanya terdapat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku, kata Rasulullah, kelak di akhirat jumlah bejana yang ada di sana sama dengan bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, bintang yang ada di langit, bintang di langit mungkin kalau nak dihitung takkan pernah bisa dihitung, begitu banyaknya, bagaikan bintang di langit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka diusirlah darinya seorang hamba dari mereka. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia dari kalangan umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuatnya sesudahmu. Dah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini tentang telaga Al-Kautsar. Dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk singgah ke sana. Di telaga yang sangat indah yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikaitkan dengan nikmat yang kita terima masih selama hidup di dunia, maka banyak. Dah, begitu banyak nikmat tadi tak bisa kita hitung. Dan untuk itu pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah, tunaikan salat untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di sini ada dua ibadah yang secara teks langsung Allah sebutkan. Karena nikmat begitu banyak sudah kuberikan, maka fasalli, maka tunaikanlah salat, dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhan, salat itu dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, karena nikmat banyak, maka tunaikan salat. Maka dalam azan itu kan ada seruan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin berhasil, maka tunaikan salat dulu. Tunaikan salat. Kenapa salat? Karena salat bahagian daripada wujud syukur kita kepada Allah dalam bentuk amalan. Dalam bentuk lisan kita ucapkan alhamdulillah sehat, alhamdulillah selesai. Nah, banyak alhamdulillah kita ucapkan kan, tapi alhamdulillah saja tak cukup, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka perbuatan yang menunjukkan tanda syukur seorang hamba kepada Allah, dia menunaikan salat. Dia menunaikan salat. Bagi yang laki-laki, utama salatnya, terutama dalam mazhab Syafi'i, disebutkan melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Dah, salat yang 5 waktu, tidak ada istilah untuk tidak salat. Terutama bagi kita bapak-bapak yang laki-laki, tak ada istilah tak salat. Sakit pun kita tetap salat. Selagi akal masih sehat, kita masih sadar, maka kita tatkala itu wajib untuk menunaikan salat, seutama-utamanya di awal waktu dan dalam kondisi berjamaah. Tidak ada istilah salat. Kalau perempuan ada masa-masa memang tak boleh salat. Jadi salat, tunaikan salat. Nah, tentunya dalam salat ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, mulai dari taharahnya, pelaksanaannya. Nah, tapi dalam ayat ini Allah katakan salat. Mana salat dalam ayat ini? Yang pertama memang salat secara umum, salat terutama salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dan dalam pelaksanaan salat kan tidak ada istilah tidak.
kalaupun kita sakit nanti boleh untuk melakukan jamak solat, boleh. Tapi sesakit apapun maka tetap wajib solat. Dalam perjalanan Allah kasih rukhsah, orang yang dalam perjalanan boleh untuk menjamak dan mengqasar solat. Tidak ada istilah tak solat. Tidak ada istilah tak solat. Dah, kemudian makna kedua solat di sini adalah solat Idul Adha. Yang dimaksud solat di sini adalah solat Idul Adha. Kenapa solat Idul Adha? Karena perintah kalimat ibadah berikutnya adalah wanhar, dan berkurbanlah. Maka dia memaknai solat di sini bukan solat wajib, tapi solatnya adalah solat 2 rakaat yang diawali dengan khutbah. 2 khutbah itu dalam pelaksanaan 10 Muharram. Ada yang mengatakan demikian. Dah, jadi baik itu salatnya salat sunnah Idul Adha, tentunya kita berusaha untuk hadir. Bahkan yang perempuan pun dalam pelaksanaan salat Idul Adha, bukan salatnya, disunnahkan untuk hadir mendengarkan khutbah. Salatnya tetap tak boleh, mendengarkan khutbah boleh. Mana tahu nanti sedang dalam kondisi tidak suci, disunnahkan untuk hadir. Makanya salat 2 hari raya ini Rasulullah sunnahkan pelaksanaannya di lapangan. Kenapa di lapangan? Supaya nanti yang berada dalam kondisi tak suci, terutama ibu-ibu, bisa ikut mendengarkan khutbah. Solatnya tidak. Solatnya tidak. Jadi makna kedua adalah solatnya adalah solat Idul Adha. Dan insyaAllah hari ini kita sedang berada di bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 6 bulan lagi tak sampai. 6 bulan tak sampai. Maka pesan berikutnya dalam ayat ini yang kita sampaikan, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, pengurus masjid saya yakin dan percaya sudah mengingatkan para jamaah, terutama mungkin yang tahun-tahun berkurban tu datangi, Pak, ikut kurban, atau sudah ada pengurus kurban sudah membuat list tabungan arisan kurban. Kenapa dibuat? Supaya nanti pas menjelang hari H, peserta kurban dah jelas, bahkan nanti sapi yang mau dibeli sudah jelas ke mana mau dibeli. Nah, maka kenapa dilakukan kurban? Karena perintah kurban itu jelas tertuang dalam teks, wanhar, dan berkurbanlah. Ustaz, ngapa masalah kurban jauh-jauh? Tak masalah, ayat paling pendek. Kemudian ini butuh persiapan untuk kita yang duit tak berlebih ni. Kalau orang yang berlebih duit mungkin bisa sejam sebelum nak kurban bisa, tapi sapi pun biasanya dapat payah cari, harganya pun agak tinggi. Maka ada solusi yang dilakukan. Nah, kenapa berkurban? Ini Allah katakan salat hukumnya wajib, kemudian termasuk berkurban. Dalam mazhab Imam Malik disebutkan, kalau tidak salah, mereka mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kenapa wajib? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Dalam ayat ini kan ada perintah. Asal dari setiap perintah itu wajib untuk ditunaikan. Maka ada mazhab mengatakan wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki untuk berkurban, hendaklah dia berkurban. Man kana lahu sa'ah, maka walam yudahi, kalau dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Maka memahami tempat solat di sini ada 2 lagi. Dia memahami kalau tak berkurban jangan datang jangan dekati tempat solat kami ni. Hari-hari jangan dekati. Tapi lebih mendekati makna di sini, tempat solat maknanya tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Besok kalau dia mampu berkurban, tapi tak berkurban. Nah, maka dalam hal ini mazhab Imam Syafi'i mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah SAW di tahun-tahun akhir menjelang wafat pernah berkurban dengan beberapa hewan kurban, dan jumlahnya kalau dihitung sama dengan umur beliau, sebanyak
63 ekor hewan kurban. Maka ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu setiap tahun berusaha untuk menutupi masa yang berlalu dengan tetap berkurban. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan sunnah muakkad ini diambil dari kebiasaan para sahabat. Abu Bakar dan Umar termasuk sahabat yang sengaja menyengaja tidak berkurban di setiap tahunnya. Kalaulah perintah berkurban ini wajib, otomatis sahabat ini melakukan tiap tahun. Tapi sengaja tidak melakukan tiap tahun supaya orang-orang kaum muslimin memahami berkurban ini hukumnya tak wajib. Tapi alangkah lebih baik bagi yang memiliki kelapangan rezeki untuk tetap berkurban pada setiap tahunnya. Jadi berkurban ini bukan sekali seumur hidup. Berkurban adalah amalan yang dilakukan setiap tahun. Kalau lapang rezeki kita rasanya berkurbanlah. Dan ingat, setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, meskipun pada hakikatnya uang kita berkurang 3,5 juta mungkin, tapi pada hakikatnya di situ ada keberkahan terhadap 3,5 juta yang kita keluarkan, dan ada penyebab kemungkinan besar menyebabkan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usah itu dulu. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, banyaklah bersedekah kan. Kita mungkin sedekahnya 10.000, nanti siang ada dapat rezeki diajak kawan, pergi ke sini, kita ada kawan kerja ini itu, kita kasih 10, kita dapatkan balasan dengan usaha kan. Bisa dapat 100.000, bisa dapat mungkin 700.000. Jadi kurban ini termasuk sebahagian harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Dan Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah seperti satu bibit, satu biji. Dulu tuh kecil-kecil disampaikan bibit ini adalah bibit bayam, karena bayam itu ketika ditanam dia akan berbunga. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Setiap ketika tumbuh dia akan memiliki 7 tangkai, masing-masing tangkai terdiri dari 100 biji. Satu kita tanam, maka balasannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk kurban ini. Maka bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki atau punya niat, maka dalam berita-berita biasanya menjelang pelaksanaan ibadah kurban banyak berita, ada orang yang susah, dia ingin berkurban, bisa dia berkurban. Bertahun-tahun dia mengumpulkan uang untuk berkurban. Jadi bagi yang memiliki lapang rezeki, kalau misalnya tahun lalu dah berkurban, mungkin gantian. Tahun lalu bapaknya, berikutnya ibu lagi. Jadi usahakan ada satu di antara keluarga kita yang berkurban, kalau mampu. Kenapa demikian? Dalam ayat ini dijelaskan Allah perintahkan untuk berkurban, dan termasuk dalam doa iftitah. Bagi yang baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam kalimat inna salati wa nusuki, di situ ada kalimat ikrar berkaitan dengan kalimat kurban. Ada yang memaknai kurban. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dia mengatakan wa nusuki itu adalah kurbanku. Meskipun dalam terjemah kita tengok wa nusuki itu segenap seluruh ibadah, makna nusuk itu adalah kurban, sembelihan. Dan wanhar, dan berkurbanlah, ini dia dilihat dari segi makna. Di kurban penyembelihan yang khusus dilakukan karena Allah, dilakukan niatnya karena Allah, kemudian dilakukan pada tanggal yang sudah sesuai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban ini disebut kurban kalau terpenuhi syarat hewannya. Hewan yang dikurbankan adalah hewan-hewan tertentu, tak bisa sembarangan. Kalau kita dapat berburu kan, dapat kijangnya lebih besar daripada kambing, kecil sikit daripada sapi umpama, boleh kita kurbankan, Pak? Karena yang dikurbankan di situ termasuk kategori hewan ternak. Ayam tak masuk.
ayam tak masuk. Umpama kita nak kurban, rupanya payah nak cari apa haiwan kurban. Yang ada cuma kandang ayam tak jauh dari rumah kita. Kayaknya kita ganti je lah dengan ayam ni. Satu ekor ke satu orang kan 3 juta lebih ni. 3,5 juta. Kita beli ayam dengan nilai nominal sama, 3,600,000, dapatlah berapa banyak ayam tu, berapa banyak tu 3 juta. Kita kurbankan, kita sembelih. Kan menyembelih katanya kan. Ini kalau orang nyembelih satu kaya apa, nyembelih sampai 300 ekor ayam umpama kan. Sah atau tidak Ibu? Tak masuk kategori karena hewannya tertentu. Itu sejenis kambing, domba, badut kalau diapakan beberapa tempat. Kemudian ada sapi atau kerbau. Kalau orang-orang dari daerah Ocu, daerah Bangkinang, biasanya orang tuh kalau kurban jarang pakai sapi, pakai kerbau. Sampai kadang-kadang kami sempat ke sini dulu, ada beberapa orang bawa kerbau kan. Kami baru hari mendekati nak hari kurban ke sini, ada orang bawa kerbau naik roro kan dari apa waktu itu masih dipakai ke bukan Pak Ning ya, dari Buton. Ternyata orang Bangkinang yang pesan kerbau dari kampung halamannya tadi mana dibawa ke sini untuk dijadikan hewan kurban. Kerbau. Kemudian unta. Unta kalau di Arab Saudi sana kan unta. Tapi unta ini jauh lebih mahal. Kalau kita pun nak buat di Indonesia, payah, makin mahal harganya. Karena susah didapat. Di unta. Boleh. Yang berkaki 4 dan tentunya ada syarat-syarat terkait dengan hewan kurban yang akan dikurbankan. Sehat, kemudian nampak betul-betul sehat, tak ada cacat matanya, tak ada patah, tak ada patah, kemudian tak ada buta. Kenapa patah dan buta menjadi penyebab tak boleh dijadikan hewan kurban? Maka khawatir biasanya kalau hewan ini dah patah kaki, dah buta mata, otomatis berdampak kepada cara dia mencari makan. Kalau dia susah nak makan, otomatis badannya kurus kerempeng. Apa lagi nak diambil kalau badannya kurus kerempeng? Maka dijelaskan di situ, dari dampaknya nanti kepada fisik hewan. Maka ini pengurus perhatikan. Maka pengurus biasanya menyampaikan untuk berkurban dah kita buka, dah disembelih selesai penyembelihan hewan, biasanya pengurus langsung menyampaikan, Bapak Ibu yang nak berkurban tahun depan dah bisa daftarkan nama. Apa tujuannya? Supaya nanti betul-betul siap. Dan pada hari ini yang mungkin belum mendaftarkan diri untuk berkurban, bisa mendaftarkan kurban. Kenapa? Berkurban termasuk di antara perintah langsung dari Allah dan termasuk ikrar kita dalam salat. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau fitah pun kita sebut masalah kurban ini, maka usahakan siapkan diri untuk berkurban. Kan 6 bulan lagi karena 6 bulan lagi itulah masih siapkan. Ada pula kadang-kadang yang mengatakan 6 bulan lagi pun tak sempat, ini lagi kita nak buat. Kami ada perkumpulan kampung, macam mana kalau kita buat arisan kurban, kita siap untuk kurban. Tak sempat nampaknya lagi, padahal masih 6 bulan. Jadi siapkan diri kita, siapkan harta kita untuk berkurban. Jadi dalam ayat ini sebagai wujud dari syukur seorang hamba kepada Allah, pertama dia tunaikan salat, kemudian dia berkurban. Kalau kita dah berkurban, bahagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, mereka lah yang terputus. Mereka yang terputus. Maka makna ayat ini menjawab tentang asbabun nuzul ayat tadi. Jadi kan Rasulullah kan dicemeh, habislah pelajur engkau Muhammad, anakmu tak ada lagi yang laki-laki. Maka Rasulullah SAW meskipun wafat anak-anaknya, terutama yang laki-laki, tetap berjalan. Nama besar Rasulullah tetap disebut. Kita tak bertemu dengan beliau, tapi berulang-ulang kali kita menyebut namanya. Dan ada hikmah kenapa anak Rasulullah tu meninggal dunia. Kalaupun kita mungkin di kampung ini ada orang yang berpengaruh, anaknya ada yang meninggal, terutama yang laki-laki, mungkin kita ada yang kesian nengoknya. Kenapa kesian lah, tak ada anak laki-laki.
Pernah tak macam itu, Pak? Tapi dengan wafatnya anak Rasulullah, di situ ada hikmah. Kalau nyampang panjang umur anak Nabi sampai Rasulullah wafat, maka bakal ada kemungkinan orang akan menyangka Nabi sesudah Nabi Muhammad adalah anak-anak beliau. Atau ada yang mengkultuskan anak-anak beliau, sedangkan bukan anak saja, kan cucu beliau kan dikultuskan. Siapa, Pak, yang dikultuskan? Husain, yang meninggal di Karbala, yang terpotong putus kepalanya. Nah, makanya orang Iran dulu-dulu tu mengharamkan main bola, Pak. Kenapa haram bagi orang Iran yang mereka ini Syiah, kan? Mengharamkan main bola karena kepala Husain, cucu Rasulullah ni, ketika meninggal dunia ditendang-tendang. Yang berperang itu sama-sama orang Islam. Maka pada hari bulan Safar itu, saya lupa tanggal berapa ya, Basapa kalau dia kan, kalau di Pariaman, tapi sama atau tidak wallahu alam. Itu mereka kadang-kadang itu nanti menunjukkan rasa iba, rasa berduka cita dengan wafatnya Husain. Nah, dengan cara apa? Melukai. Ada yang pakai pisau dikasih tali, pukulkan belakang sehingga bagian belakangnya luka-luka. Mereka tak merasa sakit. Wallahu a'lam kenapa. Tapi didasari oleh rasa cintanya, tapi berlebihan kepada cucu Nabi. Nah, maka apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, penyebab ayat ini turun, Rasulullah dikatakan terputus disebabkan meninggalnya anak laki-laki beliau. Tapi meskipun tak memiliki anak laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki pengaruh yang besar sampai dengan hari ini. Dan makna berikutnya adalah bahwasanya yang terputus di situ Rasulullah, karena tadi asbabun nuzul kedua disebutkan, ada yang mengatakan terputuslah usaha Rasulullah ini dalam mendakwakan Islam karena pengikutnya orang-orang susah. Ternyata orang susah itu di awalnya saja, di akhirnya nanti banyak orang-orang yang sebelumnya memerangi Rasulullah. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab tak masuk. Abu Jahal nanti meninggal ketika terjadi perang Badar. Meninggal di dalam perang Badar. Dan sebelum terjadi perang Badar itu sudah disampaikan oleh sahabat utusan Nabi bahwasanya nanti dia akan meninggal. Rupanya ya mati di situ. Kemudian Abu Lahab ini kan paman Nabi. Meninggalnya bukan karena perang, tapi ketika orang balik dari perang Badar, waktu itu dia tak berangkat. Abu Jahal kan tak berangkat. Abu Lahab, paman Nabi, tak berangkat, tapi ketika itu dia sedang sakit katanya. Ketika itu balik dari perang, ada yang marah, dipukul kepala daripada Abu Lahab ini sampai dia sakit dan nanti berujung dengan kematian. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab termasuk yang tak mengikrarkan keislaman. Meskipun dua orang ini termasuk orang yang sangat merindukan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul masih di Mekah kan, dua orang ini termasuk orang yang yang selalu mengintip Nabi, mendengarkan Rasulullah baca Quran, tapi hidayah tak masuk dalam hati mereka. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini 3 ayat yang pendek, sering kita baca, mungkin jadi ayat favorit dalam solat kita. Maka ayat ini dah sering kita hafal, sampai malaikat pun dah hafal kan. Zuhur ketika sembahyang subuh, inna a'toina, solat sendiri kan. Zuhur nanti inna a'toina, asar inna a'toina, dah berpuluh tahun inna a'toina aja ayat 2 aja. Sampai malaikat tu pun dah hafal. Sembahyang kan Allahu Akbar, kalau nak menggunakan inna a'toina lah, ni nak dibaca ni. Jadi kalau bisa tambah dah, jangan inna a'toina saja. Dan ayat yang dah kita hafal tanpa dihafal ni, saking populer dan ayat ini dan saking pendeknya, tentunya sesudah kita hafal ada dampak. Pertama terkait semangat solat kita, yang kedua terkait dengan ibadah kurban. Baru azan ya Pak. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan surah Al-Kautsar. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Ya. Ada yang mengatakan 1 kali saja
Ya, oke. Dah, maka apakah setiap tahun atau cukup sekali seumur hidup? Nah, maka ayat ini perintahnya terkait dengan perintahnya bagi yang mengatakan wajib tadi, wajibnya setiap tahun. Wajib setiap tahun. Imam Ahmad bin Hanbal, antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik yang mengatakan wajib. Apa kriteria mampu? Kata dalam antara dua mazhab ini, mampunya adalah tatkala pada hari H melakukan penyembelihan hewan kurban, dia masih memiliki kelebihan harta untuk makan. Itulah disebut mampu tuh. Dia punya uang kan. Tapi hari ini kan memang kita uang kita ni kadang-kadang di awal bulan dah kena potong sama bank kan. Disuruh bayar kan. Ini menyebabkan kita merasa tak mampu. Dah, kalau yang mengatakan wajib ya berdasarkan ayat. Ayatnya mengatakan wanhar dan berkurbanlah. Kemudian ada hadis, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tidak berkurban wala yaqrabanna, tegas itu, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Nyatakan wajib. Jadi wajibnya pun tiap tahun. Nah, bukan sekali seumur hidup. Nah, jadi yang mengatakan tidak setiap tahun, tapi bukan dalam konteks maknanya bukan sekali seumur hidup, ini berdasarkan kebiasaan para sahabat. Sahabat Abu Bakar dan Umar itu sengaja tidak melakukan tiap tahun, sehingga umat tidak menyangka bahwasanya ini wajib. Dah, maka secara umum, dan dalam hadis tadi Rasulullah di hari menjelang wafat, tahun menjelang beliau wafat, Rasulullah itu berkurban dengan 63 ekor unta. Dah, kemudian Rasulullah memotong sampai ke 63-nya. Dan di hewan sembelihan yang berikutnya yang ke-64, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib. Ada yang memahami ternyata Rasulullah setiap tahun itu berkurban, meskipun bukan di tahun berjalan, tapi sudah berlalu, nanti di akhir-akhir masa hayat beliau berkurban. Nah, di mana yang lebih afdal kita mengambil posisi yang mungkin tidak berkurban setiap tahun, misalnya tahun ini kurban, tahun besok 2 tahun berturut-turut kurban, tahun besok lagi tidak. Nah, kalaupun mungkin tidak untuk kita, kalau memang lebih rezeki mungkin bisa untuk anak, atau meniatkan untuk orang yang meninggal dunia, boleh atau tidak? Boleh. Itu bersedekah untuk atas nama orang tua kita, kurbankan. Tapi kalau kita yang hidupnya belum, ya utamakan kita dulu. Dan kemudian kalau ada yang belum berkikah, boleh tak berkurban? Kikah dulu atau kurban dulu? Ya, akikah itu adalah tanggungan orang tua. Mungkin pada masa orang tua kita masih hidup, kita kecil-kecil dulu, baru lahir, tak ada uangnya, sampailah meninggal orang tua ini tak terkurbankan sama orang tua. Apakah nak ditebus oleh anak, oleh kita? Setiap anak yang lahir itu tergadai, maka pelepas gadaiannya kata Rasulullah adalah dengan dengan akikah. Nah, maka akikah itu kan tadi tanggungan orang tua. Jadi kalau kita hari ini dah dewasa, dulu waktu kecil belum diakikah, tak perlu diakikah, langsung saja berniat untuk kurban. Akikah itu pun kalau orang tua kita mampu, kalau tak mampu ya tak apa-apa, kan di hari 7 hari kelahiran, 7 kali 2 14 hari kelahiran, 3 minggu kelahiran, sesudah itu ya bebas nak dilakukan kapanpun. Jadi untuk kurban tadi, kalau yang mana yang lebih afdal, ya berkurbanlah ketika kita mampu. Ingat, kalau kurbannya diniatkan untuk nazar, itu berbeda, jadi berubah jadi wajib. Tahun ini saya bernazar nak kurban, katanya kan, maka nazar tadi yang menguncinya, yang sunnah tadi menjadi wajib. Umpama kan dia ada proyek, tahun ini saya nazar nak kurban, kalau jebol ini proyek, rupanya dia jebol. Lupa beli motor baru, beli rumah baru, bini baru, lupa nak kurban. Ingat, kurbannya tadi berubah jadi wajib, yang sebelumnya hukumnya sunnah. Dia ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia jadi wajib. Termasuk kalau dulu orang tua kita bernazar dia nak berkurban, rupanya menjelang masa kurban dia meninggal dunia, maka itu anak yang melunasi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bang. Kurban ini panjang contohnya kajiannya kan, macam ada daging kurban ini kalau dikaji lagi. Kita setidaknya kasih semangat untuk mudah-mudahan yang ada di majelis ini masuk di antara peserta kurban untuk tahun
uh, ya tahun ini lah kan, tahun ini baru apa Jumadil Akhir kan, dan 6 bulan lagi. Nah, ada lagi Pak? Kalau tak ada kita cukupkan. Nah, mudah-mudahan ayat yang kita hafal ini tidak hanya bisa kita baca, kita pahami isinya. Kita ulang lagi, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Sesuai teks ayat ini khusus kepada Nabi, tapi juga kepada kita nikmat yang banyak tadi. Karena nikmat banyak sudah dikasih Allah, fasalli li rabbika, maka tunaikanlah salat untuk Tuhan, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Tak ada makna lain daripada wanhar, daripada makna berkurban. Memang berkurban itulah menyembelih hewan, menumpahkan darah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, terserah nak dilakukan siang atau malam, silahkan sembelih hewan kurbannya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, mereka lah yang putus, mereka lah orang-orang yang terputus. Jadi ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Banyak salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk terlambat subuh ini. Alhamdulillah masih sempat saya tunaikan amanah dari Ustaz Satrio. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.